Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Bu Wahyu Dia. Wow, kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodeg Horor On! Ketika semua berawal dari kejadian tragis. Cut. Oke, bungkus. Seru Abi, salah seorang sutradara muda, kepada Citra dan Bayu yang sedang melakukan adegan Citra yang tengah mengobati Bayu karena terkena luka tembakan. Oke, kita break 1 jaman ya, buat ganti set, katanya lagi. Para kru film segera bekerja merubah set Citra, lalu menghampiri Abi yang sedang memandang layar monitor untuk mengecek lagi adegan-adegan yang telah di rolling hari ini. Gimana kak? Oke? Atau masih ada yang kurang? Tanya Citra sambil jarinya membentuk huruf O. Abi hanya memandang Citra sejenak, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Citra langsung mendengus sedikit kesal. Ia lalu berjalan ke arah kursinya. Sebagai salah satu artis profesional, dia memang dituntut untuk bekerja dengan berbagai karakter orang. Mulai dari yang sok artis padahal baru bermain 1 film, itu pun hanya numpang lewat, atau yang sombong hanya karena baru saja membeli mobil sport, sampai yang bersikap dingin dan cuek gak ketulungan seperti Abi ini. Citra memang termasuk salah satu artis yang sedang naik daun. Hampir semua film-filmnya sukses di pasaran karena aktingnya yang luar biasa. Selain terkenal karena banyak membintangi film-film box office tanah air, Citra juga dikenal memiliki banyak followers di berbagai platform media sosial. Sehingga tidak heran Irawan, seorang produser yang memiliki rumah produksi film Satya Alam, sangat bernafsu untuk mengajaknya bermain dalam salah satu filmnya. Sini Nek, duduk dulu di sindang, kata Bima tangannya menunjuk ke sebuah kursi kosong sambil buru-buru mengambil kipas tangan dan mulai mengipasi Citra. Bima adalah penata rias sekaligus asisten pribadinya yang memiliki badan tinggi dan gempal, akan tetapi memiliki gaya genit nan gemulai. Emang panas banget di sini ya, Nek. Heran gue deh, kenapa sih harus syuting di gurun pasir kayak gini? Udah panas, banyak nyamuk lagi kalau malam. Udah 9 nih Eke di sini. Bisa kurus kering badan Eke gara-gara nanti darahnya diserutin sama nyamuk. Nyamuk jahanam. Apa kata Mama Eke nanti? Keluh Bima sambil tangannya terus mengipas-ngipasi wajah Citra. Alah, paling pulang-pulang dicoret lu dari kartu keluarga. Lagian namanya juga film perang setting tahun 40-an, Bim. Kalau di mall itu namanya bukan syuting tapi belanja. Belanja dalaman lu noh yang udah pada kendor, saut Clarissa meledek. Asal aja ya kalau jawab. Begini-begini dalaman Eke diimport dari Prancis, you know, kata Bima melengos kesal dengan gaya kemayu mendengar jawaban Clarissa. Kurang berapa take lagi untuk hari ini, Riz? Tanya Citra kepada Clarissa yang merupakan manajernya yang cukup tomboy. 3 adegan. Lu ngobrol di luar rumah sama Bayu, adegan ledakan bom, terus yang terakhir adegan di rumah sakit deh, kata Clarissa sambil membolak-balikan kertas yang ada di tangannya. Pakai adegan ledakan segala sih, Nek. Kok jantung Eke bisa deg-degan? Kata Mama Eke itu nggak boleh dengar suara keras-keras. Ntar kalau jantung Eke melorot sampai ke dengkul, siapa coba yang tanggung jawab? Nggak suka deh Eke, kata Bima dengan tingkahnya yang centil. Lah, emangnya mau tuh jantung di dengkul lu? Bukannya dengkul lu udah keisi sama otak, kata Clarissa enteng sambil mengambil rokok dari saku bajunya. DC ya, kalau ngomong asal jeplak aja.
Lagian itu rokok kurang-kurangin apa? Polusi tahu. Eke sebagai anggota dari perkumpulan wanita pria tanpa tembakau mengutuk keras asap rokok. Kata Bima sambil tangannya menghalau asap rokok yang justru sengaja ditiup-tiupkan oleh Clarissa ke arah wajahnya. Bima dan Clarissa memang paling sering saling mengolok-olok, tapi justru itu yang membuat mereka saling sayang. Bodoh amat, males gua ngeladenin laki-laki jadi-jadian kayak lu, kata Clarissa dengan cueknya. Lagian lu kenapa sih, Cit? Dari tadi bete aja wajahnya. Lu capek, kata Clarissa sambil memperhatikan wajah Citra yang cemberut. Enggak, sebel aja gue sama tuh orang. Sutradara tuh, sok amat sih jadi orang. Baru aja jadi sutradara satu film, lagunya udah kayak sutradara yang pernah dapat piala Citra, katanya dengan ketus. Lagian udah sebulan nih kita syuting bareng, gak ada basa-basinya. Nanya kayak udah makan belum, dulu kuliah di mana. Ini enggak, ngomong cuma masalah adegan mulu. Sebel kan gue. Padahal bukannya dari awal Pak Irawan bilang ya, kalau film ini akan disutradarin sama Mas Irfan Setiawan. Padahal gue udah segirang banget tuh waktu tahu mau disutradarin sama Bang Irfan. Kenapa tiba-tiba diganti sama makhluk model begituan sih? Katanya lagi. Maklum, ponakan bos tuh. Dia kan ponakan kesayangannya Pak Irawan. Katanya baru lulus sekolah penyutradaraan dari luar negeri, kata Clarissa. Ya harusnya lu tolak dong, Clarissa sayang, kalau sutradaranya gak sesuai sama kontrak, saut Bima tiba-tiba. Dia melulut kangkung. Masalahnya Citra udah terima DP separuh dari nilai kontrak yang besarnya 3 digit. Apa lu mau tuh bedak yang udah lu beli gue balikin ke pasar? Kata Clarissa lagi. Ih, amit-amit pasar. Bedak Eke tuh belinya di mall ya, Nek. 2 jetong nih harganya. Enak aja bedak bagus-bagus begini dibilang beli di pasar. Sini gue permak wajah lu sama bedak ini, biar tuh wajah ada cakep-cakepnya dikit, gak kayak preman, balas Bima sambil mengibas-ngibaskan bedak ke arah wajah Clarissa. Ih, najis. Awas ya lu, sampai berani-beraninya nempelin barang haram itu ke muka gue, kata Clarissa berpura-pura marah. Ya, namanya memang Clarissa Eka Putri, tapi dia tidak seanggun namanya. Clarissa adalah wanita tomboy yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dia adalah anak yatim yang harus bekerja keras di jalanan demi untuk membiayai hidup ibu dan seorang adik laki-lakinya. Hampir semua pekerjaan kasar pernah dijalaninya, mulai dari tukang parkir, tukang cuci mobil, sampai mengamen di jalanan. Tetapi hebatnya Clarissa, ia tetap bersekolah, bahkan bisa dibilang Clarissa memiliki otak yang encer. Dia selalu mendapat beasiswa, dan karena kecerdasannya itulah sampai-sampai dia bisa masuk ke universitas yang cukup ternama tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan satu lagi kelebihan Clarissa, karena Clarissa banyak hidup di jalanan, maka ia menguasai banyak ilmu bela diri, mulai dari karate, taekwondo, sampai aikido. Di kampus itulah ia berkenalan dengan Citra dan Bima. Citra, walaupun dia anak orang kaya dan artis terkenal, tapi dia tidak sombong. Citra lah yang akhirnya menawari Clarissa untuk menjadi manajernya, karena Citra tahu betapa pintarnya otak Clarissa, dan dia juga tidak memerlukan bodyguard karena dia tahu Clarissa bisa melindungi dirinya. Berbeda dengan Bima, ya Bima adalah anak yang terlahir dari keluarga broken home. Saat kecil, dia sering melihat papanya memukuli mamanya. Dan hal itulah yang membuat Bima benci sekali kepada laki-laki, sehingga walaupun badan Bima besar dan gempal, Bima sangat lemah gemulai menyerupai wanita. Tetapi Bima masih lebih beruntung bila dibandingkan dengan Clarissa. Mama Bima memiliki salon yang besar dan cukup ramai, dan kepandaian Bima merias inilah yang diturunkan dari mamanya kepada Bima. Jadi, walaupun Bima tidak memiliki papa, namun Bima tidak pernah kekurangan uang. Bisa dikatakan Clarissa dan Bima seperti dua sosok tubuh yang tertukar. Karakter Abi emang gitu deh, dia orangnya dingin, saut Clarissa. Ih, tapi emang gila ya si Abi, gantengnya kelewatan. Udah ngalah-ngalahin artis Korea gitu gantengnya, kata Bima sambil mengerjap-ngerjapkan mata genitnya. Emang sayang juga sih,
Ganteng-ganteng tapi dingin banget orangnya. Eka aja kalau deket-deket dia jadi pengen nuangin sirup ke badannya. Pasti enak tuh. Jadi es sirup tinggal Eka jilat-jilat deh, kata Bima sambil lidahnya memperagakan adegan menjilat-jilat. Clarissa yang mendengar lalu menoleh dengan pandangan jijik, lalu ia melempar Bima dengan bungkus rokok yang sudah kosong. Ih, apaan sih lu, Nek? Kosor amat sih jadi perempuan, kagak ada lembut-lembutnya. Kayak Eke dong, lemah lembut dan gemulai, kata Bima kesal. Bima, lu itu dikasih nama keren-keren ampa nyokap lu, Bima Prakasa, dengan harapan lu itu jadi laki-laki yang gagah perkasa kayak Pangeran Bima tuh di cerita Mahabharata. Nah ini malah kayak ayam sayur, lemes amat. Badan lu aja yang gede kayak King Kong, tapi lihat yang lu pakai sepatu tuh high heel. Alamak, kalau gue jadi mak lu, udah gue masukin lagi lu ke perut, tapi lewat punggung, koda Clarissa. Idih, lu pikir emak gue sendal bolong? Kalau ngomong suka asal deh. Riz, biar bagaimana gini, mama gue tuh sayang banget sama gue tahu, kata Bima membela diri. Ya iyalah, emak lu sayang. Kan cuma lu yang mau nerusin usaha salonnya, balas Clarissa. Ayo, kita mulai syuting lagi yuk, kata Abi tiba-tiba menghentikan perdebatan Clarissa dan Bima. Citra dan Bayu pun mulai bersiap-siap berada di set yang telah disediakan oleh para kru, sedangkan kru-kru yang lain pun bersiap-siap menempati posisinya. Oke semuanya, kita ambil langsung 2 take ya, Cit. Take pertama, kamu ngelepasin kepergian Bayu di depan rumah. Nah, kamu ngobrol di sini aja, yang ada garis merahnya. Lalu setelah Bayu pergi, kamu jalan masuk ke arah rumah ya, sampai garis biru ini. Baru boom, terdengar suara ledakan, kata Abi mengarahkan. Ya, aku pikir jarak sejauh ini udah lumayan aman lah ya untuk ledakan, katanya lagi. Tapi untuk take pertama terlalu deket sama bahan peledak ya Bang Abi, kata Imam, salah satu kru. Alah, peledak apa sih? Orang cuma petasan doang kok. Lagian angle juga udah paling pas kalau ada di sini, kelihatan bagus, kata Abi sambil memicing-micingkan matanya seolah-olah melihat dari dalam kamera. Ya itu, nggak salah sih Abi. Posisi Citra terlalu dekat dengan bahan peledak, apalagi cuacanya seterik ini, bisik Clarissa kepada Bima. Bima yang sedang asyik makan kuaci hanya mengangguk-angguk mirip burung pelatuk. Oke, bagian expert siap ya, kata Abi lagi. Semua kru mengangguk. Oke, standby, kamera, rolling, and action, seru Abi. Jadi aku harus pergi ke medan pertempuran sayang, kata Bayu sambil memegang tangan Citra. Aku buar. Citra belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar bunyi ledakan yang sangat keras memekakan telinga sampai membuat tubuh Citra terlempar kira-kira 3 meter jauhnya dan ia langsung pingsan. Citra, teriak Clarissa dan Bima bersamaan. Abi yang juga melihat kejadian itu langsung berlari ke arah Citra dan menggendongnya. Wajahnya nampak pucat dan khawatir melihat keadaan Citra yang pingsan. Terlihat banyak darah mengalir dari pelipisnya, tapi untung Bayu tidak apa-apa. Abi langsung berlari dan membopong Citra menuju ke mobil jeepnya yang diparkir tak jauh dari lokasi syuting. Cepat, kalian urus Bayu, saya akan bawa Citra ke rumah sakit, teriaknya kepada para kru. Clarissa yang juga ikutan panik berusaha mengejar Abi, tapi dia kalah cepat karena mobil jeep Abi posisinya lebih dekat dengan lokasi kejadian dan mobil itu pun langsung tancap gas sebelum Clarissa sempat mendekat. Sedangkan Bima malah berputar-putar di tempat seperti gasing sambil memegangi pantatnya. Bima, ayo buruan kita kejar Citra, naik mobil, seru Clarissa kepada Bima. Aduh Nek, gue panik Nek, kalau panik bawaannya perut gue mules, mau buang air nih gue, seru Bima sambil masih berlari sana sini kebingungan sambil masih memegangi pantatnya. Clarissa sudah naik ke dalam mobil. Bima, cepet atau gue tinggal, serunya. Aduh mah cepirit-cepirit deh gue, kata Bima sambil segera ikut masuk ke dalam mobil. Clarissa menyetir dengan ugal-ugalan berusaha mengejar mobil Abi, tapi tidak terkejar juga. Tapi Clarissa yakin Abi pasti membawa Citra ke rumah sakit Wisma Sehat karena rumah sakit itu adalah yang terdekat dari lokasi syuting mereka.
Clarissa buru-buru memarkirkan mobilnya dengan kasar. Dibantingnya pintu mobil itu, dia pun segera berlari menuju ruang IGD. Mana, mana Citra? Teriak Clarissa kepada Abi yang tengah berdiri di dekat salah satu pintu kamar tindakan. Abi tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan keberadaan Citra dengan dagunya. Awas ya, kalau sampai ada apa-apa sama Citra, gua akan bikin perhitungan sama lu bangsat. Bukankah Imam udah ngingetin lu kalau posisi Citra terlalu dekat sama bahan peledak? Gua hajar juga lu, dasar manusia sok pintar, kata Clarissa sambil tangannya hampir menojok Abi. Tapi Abi diam tak bergeming. Dia malah melemparkan pandangannya ke arah lain seolah-olah tidak ada orang yang berbicara dengannya. Udah Nek, sabar kita lihat dulu kondisi Citra, jangan ribut di sini, kata Bima sambil tangan menarik Clarissa agar menjauh dari Abi. Awas lu ya, Clarissa masih sempat mengancam Abi dengan menunjukkan kepalan tangannya. Citra masih pingsan, tapi dia sudah ditangani oleh dokter wanita yang masih muda dan 2 orang perawat yang tengah membersihkan luka-lukanya. Bagaimana kondisinya dok? Tanya Clarissa. Gak apa-apa, gak ada luka yang serius, hanya bagian lengan dan sedikit pelipisnya yang tergores. Justru saya cukup terkejut dengan keadaan pasien, karena dia hanya mengalami luka ringan, padahal pasien terkena ledakan yang luar biasa keras sampai terpental cukup jauh, dan darah kering yang cukup banyak sampai membasahi bajunya. Tapi aneh ya, pasien itu hanya mengalami luka gores di pelipis. Selebihnya saya nggak lihat tanda-tanda yang berbahaya. Tekanan darahnya bagus, detak jantungnya bagus. Dia pingsan mungkin karena efek terkejut saja ya. Tapi untuk lebih yakinnya nanti, setelah pasien bangun kita akan rujuk ke pemeriksaan MRI untuk mengetahui tidak ada apa-apa dengan kepala pasien ya, kata dokter itu. Dokter lalu memeriksa denyut nadi tangan Citra. Saat menyentuh tangan Citra, tiba-tiba saja Citra yang masih pingsan berkata dengan suara yang lirih seperti mengigau. Dokter, nanti kalau keluar ruangan hati-hati ya, karena dokter akan tertabak troli makanan dan nanti baju dokter akan kotor terkena kuah, katanya. Clarissa dan Bima saling pandang dengan tatapan bingung. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini istilah medisnya adalah somniloquia atau kondisi berbicara saat orang sedang tidak sadar. Ini normal-normal saja, tapi nanti coba kita cek MRI untuk memastikannya ya. Kalau begitu kita tunggu pasien siuman. Saya permisi dulu ya, mari, kata dokter muda itu. Clarissa dan Bima hanya tersenyum mengangguk. Tetapi tidak lama setelah dokter itu akan keluar dari ruangan, terdengar bunyi brak dan jeritan dari seorang wanita. Spontan Bima dan Clarissa langsung berlari mendekat ke arah pintu dan dilihat oleh mereka. Dokter muda itu sudah terduduk di depan pintu dengan baju yang kotor, terkena banyak tumpahan kuah sayur dan troli makanan yang sudah jatuh miring ke samping. Dari arah atas terdengar suara menjerit. Ya Allah, dokter Ika, maaf dokter, saya lupa neken rem troli, makanya sampai meluncur dan akhirnya kena dokter, teriak salah seorang suster sambil berusaha membantu dokter muda itu berdiri. Wajahnya pucat pasi karena takut. Apalagi ketika dilihatnya, jas putih sang dokter sudah kotor terkena banyak kuah makanan. Dokter Ika berdiri lalu berusaha membersihkan jas putihnya dengan tisu yang diberikan oleh suster tadi. Dia lalu menoleh ke arah Citra yang masih terbaring pingsan dengan tatapan yang sulit diartikan, dan dia pun segera pergi dari situ. Clarissa dan Bima yang melihat kejadian itu hanya saling memandang kebingungan. Lu dengar kan Bim? Tadi Citra bilang apa? Kok bisa sama ya kejadiannya? Kata Clarissa. Iya Nek, jangan-jangan tadi hantu yang ngomong ya Nek. Kan kata orang-orang di rumah sakit banyak setannya, balas Bima sambil tiba-tiba merapatkan tubuhnya ke Clarissa sampai membuat badan Clarissa mundur dan kepalanya terantuk pintu karena badan Bima yang jauh lebih besar daripada Clarissa. Lu tuh yang lebih serem daripada hantu. Nempel-nempel gue lagi, gue tampol ya muka lu. Ayo kita duduk situ aja, kata Clarissa sambil menuju ke arah kursi panjang. Mereka berdua lalu duduk saling bersebelahan. Gue bingung harus ngomong apa sama orang tuanya Citra Bim. Gue takut disalahin. Lu kan tahu mamanya Citra udah kasih kepercayaannya buat gue jagain Citra, kata Clarissa. Bima lalu memeluk bau Clarissa dengan erat. Udah deh Riz,
Kan bukan salah lu, ini itu murni kecelakaan. Lagian sekarang kita doain aja ya, semoga Citra nggak kenapa-napa, kata Bima menguatkan. Tiba-tiba Clarissa mengendus-enduskan hidungnya ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan seperti mencari sumber bau. Set, lu apaan sih ini? Dari tadi kok nggak hilang-hilang ya? Nggak di mobil, nggak di sini, gue nyium bau nggak enak nih, kata Clarissa. Bima langsung buru-buru melepaskan pelukannya, lalu duduk agak menjauh. Kan udah tahu, Riz, kalau panik perutku suka mules, kata Bima sambil malu-malu. Sialan, lu cepirit ya, Bim, teriak Clarissa sambil menonjok lengan Bima yang gempal. Setelah keluar dari rumah sakit, Clarissa memaksa Citra untuk beristirahat lebih lama di apartemennya, padahal Citra tahu Pak Irawan pasti marah-marah karena proses syuting yang otomatis ikut molor dari jadwal. Tapi bukan Clarissa namanya kalau tidak bisa membuat Irawan tunduk. Dengan ancaman dia akan membuat aduan ke pihak kepolisian akibat kelalaian rumah produksinya yang menyebabkan talentnya terluka. Citra yang biasa setiap hari sibuk dengan berbagai kegiatan mulai merasa bosan harus berdiam diri di apartemen tanpa ada yang dilakukan. Dia lalu mengambil setumpuk skrip yang dikirim oleh beberapa PH yang menawarinya kerjasama. Wah, banyak juga ya. Butuh kopi nih untuk baca skrip sebanyak ini, kata Citra dalam hati. Ya, Citra berniat membeli kopi yang ada di lantai bawah. Sebagai seorang artis yang kaya, Citra memang tinggal di apartemen mewah yang memiliki banyak fasilitas. Salah satunya adalah kafe dan juga supermarket yang ada di lantai bawah. Dia lalu mengambil sweater berhoodie dan masker untuk menutupi wajah. Hari ini dia sedang malas bersosialisasi dengan siapapun walau sekedar meminta foto atau tanda tangan. Espresso satu, less sugar and normal ice, kata Citra kepada salah satu pegawai kafe, yaitu seorang wanita muda dengan paras cantik dan senyum yang ramah. Sekilas Citra melihat tag nama gadis itu, Dian Wulandari. Citra lalu mengulurkan selembar uang 100 ribuan padanya, dan saat menerima uang kembalian itu, secara tidak sengaja Citra menyentuh tangan Dian, dan tiba-tiba terlihat oleh Citra sebuah gambaran yang muncul di depannya bahwa gadis itu tengah dicekik oleh seorang laki-laki dengan kumis tipis dan tato bergambar jangkar di dekat ibu jarinya. Citra pun langsung melonjak kaget sampai-sampai uang kembaliannya terjatuh. Dia mengira sedang bermimpi buruk. Buru-buru diambilnya uang kembaliannya yang tadi sempat jatuh, dan dengan tergesa-gesa dia membalikan badannya. Tapi tiba-tiba, bruk, kepalanya terantuk sesuatu. Nek, lagi apa? Kata suara yang sangat dikenalnya. Lu, Bim, gue pikir gue nabrak tembok Cina, kata Citra sambil mengusap-ngusap dahinya. Badan gue segede gini aja masih ditabrak, kurang gede. Lagian ngapain sih lu kayak orang ketakutan gitu? Apa habis dikejar setan ya? Katanya lagi. Citra tiba-tiba meraih tangan Bima, dan lagi-lagi muncul bayangan di matanya. Terlihat Bima yang sedang terpleset di depan pintu lift. Ya, Citra betul-betul shock. Dia tidak tahu bayangan-bayangan apa yang baru saja dilihatnya seperti film yang diputar, tetapi hanya di depan matanya saja. Hello, seru Bima sambil tangan satunya diayun-ayunkan di depan wajah Citra untuk memastikan Citra masih sadar. Citra langsung mengerjap-ngerjapkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lalu dia mulai berpikir bahwa mungkin dia terlalu capek dan belum betul-betul pulih setelah kejadian ledakan itu. Lu gak apa-apa kan, Cit? Jangan bikin Eko khawatir deh. Lagian ini kenapa sih tangan Eko diremes-remes? Cucian kali, kata Bima lagi. Gak apa-apa, jawab Citra sambil buru-buru melepaskan tangan Bima. Jelas dia tidak mau menceritakan bayangan yang baru saja dilihatnya kepada Bima. Nah, lu sendiri ngapain di sini? Pakai bawa koper segede gaban, mau minggat? Tanya Citra sambil melirik barang bawaan Bima. Si Clarissa tadi pagi telepon Eke, Nek. Dia bilang vertigonya kumat, jadi gak bisa nemenin lu deh. Jadinya Eke dong yang dijadiin tumbal buat temenin lu. Tuh cewek jadi-jadian takut kalau ada apa-apa sama lu, jawab Bima. Jadi lu bakalan tidur di apartemen gue, jawab Citra.
Apa kata orang Bim, bisa diarak kita dikira kumpul kebo, katanya lagi. Ih, najis tralala. Nggak nafsu ya Eke sama Yu. Kita kan sama-sama perempuan. Lagian siapa sih yang mau rese? Tempat ye kan apartemen elit, yang gak bakalan ada yang berani ngusir lah. Tapi sebelum ke atas gue mau beli kopi juga. Tadinya Eke mau beliin lu juga, tapi lu udah beli duluan. Nah sekarang ye duduk di sini aja ya. Eke mau beli kopi dulu ya, katanya lalu bergegas memesan kopi. Mbak kasirnya cakep deh, kata Bima menghampiri kursi Citra sambil tangannya membawa segelas kopi. Kenapa? Naksir. Alhamdulillah, jadi normal juga lu Bim. Namanya Dian, mau gue kenalin, kata Citra menggoda. Ih najis. Maksud Eke, kalau ada produser yang mau ngajak jadi bintang film iklan, ntar gue infoin. Ayo Anek, kita naik ke atas, katanya sambil menggandeng tangan Citra. Keesokan harinya, setelah makan siang, Citra tampak bermalas-malasan di depan televisi sambil menonton film horor, sedangkan Bima asyik bermain gadget. Nek, si Clarissa WA nih. Dia bilang siang ini Abi mau ke apartemen, mau kasih naskah baru dan yang lama mau diganti, dihapus bagian ledakannya, kata Bima. Gue bukan Clarissa aja sih yang nganter. Gue males banget ya ketemu sama orang sombong kayak si Abi itu. Udah sikapnya dingin, sok cuek, sok kaya, sok yang lain. Males gue, kata Citra sambil matanya tidak lepas dari layar televisi. Duh Nek, si Clarissa jangankan disuruh ke sini, dia bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Dia bilang kalau bangun kepalanya muter-muter kayak komedi puter. Lagian lu jangan benci-benci banget dong sama si Abi, ntar ujung-ujungnya jatuh cintrong, kata Bima sambil tertawa ngakak. Amit, gak doyan gue yang modelan kayak Abi. Dia sombong, mukanya jutek, kata Citra. Idih, wajah jutek, ganteng tahu. Kalau gue ya, mending si Abi yang cuek daripada mantan pacar Ye yang dulu. Siapa tuh namanya? Si Raymond ya. Ih, iya sih dia emang ramah. Saking ramahnya sampai semua cewek digodain sama dia. Cih, dia kan numpang tenar aja malu. Setelah terkenal baru deh ketahuan belangnya. Dasar tukang selingkuh, kata Bima sambil kembali asyik memainkan gadgetnya lagi. Citra diam saja. Dia masih asyik nonton film yang ditonton Citra semakin tegang. Dan saat tentunya akan muncul, tiba-tiba saja Bima menjerit keras. Citra sampai terlonjak karena kaget. Apaan sih lu Bim? Bikin kaget aja sih, kata Citra sambil mengelus-ngelus dadanya. Ini udah berita pembunuhan, kata Bima sambil menunjukkan gadgetnya. Kirain ada apaan sih? Pokoknya tiap hari ya ada berita kriminal, kata Citra. Ya, tapi Ye nggak bakalan percaya siapa yang meninggal. Yang meninggal itu si cewek manis yang jaga kafe di bawah apartemen Ye, yang kita udah ketemu kemarin. Siapa namanya? Dian ya kalau nggak salah, kata Bima lagi. Citra langsung terlonjak kaget. Ia lalu merebut gadget Bima dan segera membaca isi beritanya. Telah ditemukan mayat seorang wanita berinisial DW. Korban dibunuh oleh kekasihnya sendiri dengan cara dicekik tadi malam, diduga karena masalah asmara. Kekasih DW yang berinisial B saat ini telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Lalu ada foto Dina dan di sampingnya ada foto kekasihnya yang sudah memakai baju orange dan tangannya diborgol. Bukan dia pembunuhnya, kata Citra lirih tapi masih terdengar oleh Bima. Apaan sih Nek? Tanya Bima. Bim, segera lu hubungin pengacaraku ya, Pak Leo. Kita ketemu di kantor polisi sekarang juga. Gue mau siap-siap sebentar, kata Citra sambil buru-buru masuk kamar. Buru-buru Bima menghubungi pengarah Citra. Dia pun ikut bingung kenapa Citra terlihat panik. Nek, ada apa sih sebenarnya sih Nek? Kata Bima. Dah lu ikut aja, kata Citra setelah ia keluar dari kamar dan sudah berganti pakaian. Iya tapi tunggu dulu dong Nek, bentar, kata Bima sambil buru-buru memakai sepatu high heelnya. Tapi belum selesai, dia membetulkan talinya. Citra sudah menarik tangannya sampai Bima harus berjalan sampai melompat-lompat. Ih sabar dong Nek, teriak Bima. Karena Bima ditarik dengan posisi masih melompat-lompat dan badannya yang besar, sehingga ia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Lalu Bima terjatuh tepat di depan pintu lift. Aduh, rang Bima sambil tangannya memijit-mijit pergelangan kakinya. Tentu saja Citra terkejut melihat kejadian itu. Ya,
Kejadian itu sama persis dengan apa yang dia lihat kemarin dalam bayangannya saat ia memegang tangan Bima. Lagian lu kenapa sih Bim? Pakai sepatu wanita segala. Lu kan bisa pakai sepatu cowok atau apalah yang praktis, kata Citra. Bima tidak menjawab. Dia hanya memijit-mijit pergelangan kakinya. Duh Nek, sakit tahu. Ngapain sih lu buru-buru? Emangnya kita mau kemana sih? Patah deh hak sepatu gue, katanya sambil beringis menahan sakit. Kita ke kantor polisi, kata Citra pendek. Hah? Ngapain sih lu mau ke kantor polisi Nek? Emangnya mau bikin SIM? Lagian gue takut kalau ke kantor polisi takut ditembak sama bapak polisi, kata Bima. Citra tidak menjawab omelan Bima. Dia masih bingung kenapa semua yang dia lihat kemarin menjadi kenyataan hari ini. Ya ampun Bim, kunci mobil gue ketinggalan di kamar. Lu ambilin ya, perintah Citra. Idih, ogah. Lu tahu nggak? Gue bisa jalan kaki sampai ke sini aja itu sudah sebuah keajaiban. Apa lu nggak lihat kaki gue bengkak, bantah Bima sambil menunjukkan kakinya yang sedikit biru. Nek, itu bukannya mobil Abi ya? Kata Bima lagi sambil tangannya menunjuk ke arah sebuah mobil jeep yang masuk ke arah parkiran apartemen. Iya ya. Ayo kita minta antar Abi aja, kata Citra sambil berlari ke arah mobil jeep milik Abi. Abi yang baru saja turun dari mobilnya terkejut melihat Citra yang tengah berlari ke arahnya diikuti oleh Bima yang terpincang-pincang di belakangnya. Cit, ini aku antar naskah yang udah nanti aja. Sekarang kita ke kantor polisi, cepat, kata Citra memotong ucapan Abi. Ntar dulu, kantor polisi? Kamu kemalingan? Tanya Abi ikutan panik. Enggak, udah nanti aja ceritanya. Buruan berangkat, kata Citra lagi sambil segera naik mobil diikuti oleh Bima dan Abi. Sesampainya di kantor polisi, pengacaranya sudah menunggu dan Citra pun meminta kepada pengacaranya agar dia bisa bertemu dengan pacar Dian yang sekarang sudah menjadi tersangka. Nama kamu siapa? Tanya Citra kepada seorang laki-laki yang saat ini dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Dian. Batiar Mbak, jawabnya pendek. Kamu benar gak ngebunuh pacar kamu? Tanya Citra lagi kepada laki-laki yang berusia sekitar 25 tahunan yang sekarang duduk di hadapannya. Wajahnya tampak pucat, rambutnya kusut aut-autan dan matanya berkantung hitam. Entah sudah berapa lama dia tak tidur. Beneran Mbak, demi Allah saya berani bersumpah, bukan saya yang ngebunuh Dian. Bagaimana mungkin Mbak? Saya tega ngebunuh orang yang saya cintain Mbak. Hal ini sudah saya katakan sama bapak-bapak polisi itu, tapi mereka semua tidak percaya dan memaksa saya untuk mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan, katanya dengan mata berkaca-kaca. Lalu apa alasan Pak Polisi menuduh kamu yang membunuh? Tanya Citra lagi. Semua bukti memang mengarah kepada saya Mbak. Kemarin sore saya memang datang ke kos-kosan Dian sekitar pukul 4. Saya tahu Dian kena shift pagi, jadi dia pulang pukul 2 siang. Kedatangan saya di kos pukul 4 itulah yang sempat dilihat sama tetangga. Dia mengira saya bertemu dengan Dian di dalam kamar kos dan membunuhnya. Padahal saya langsung pulang ketika tahu Dian gak ada di dalam kamar kosnya. Saya pikir mungkin setelah pulang kerja Dian masih mampir ke tempat lain. Apalagi 2 hari sebelum meninggal, tetangganya juga bilang kalau dia mendengar saya sama Dian sempat bertengkar hebat. Bahkan sampai Dian melempar piring ke arah saya, katanya menjelaskan. Jadi sebelum Dian meninggal, kamu sempat bertengkar sama dia? Tanya Citra lagi. Ya Mbak, masalahnya masalah lama sebenarnya Mbak. Dian menuntut untuk segera saya nikahi, tapi saya belum siap Mbak. Dan lagi sebenarnya orang tua saya melarang karena kami berasal dari suku yang berbeda, jelasnya lagi. Kalau menurut catatan kepolisian, kamu adalah orang yang pertama kali menemukan korban. Dan juga ada sidik jari kamu di tubuh korban, kata Pak Leo, pengacara Citra. Nah, itu dia Pak kesalahan saya Pak. Saya itu datang lagi ke rumah Dian sekitar pukul 8 malam. Karena saya telepon dari tadi tidak diangkat, saya pikir Dian masih marah karena pertengkaran kita kemarin. Akhirnya saya mutusin untuk datang ke kos-kosannya lagi. Saya ketuk-ketuk pintunya, tapi tidak ada sautan. Tapi saya tahu dia sudah pulang dan ada di dalam karena sepatunya sudah ada di depan pintu. Saya coba buka ganggang pintunya, ternyata nggak dikunci. Jadi saya masuk aja dan saya malah ngeliat Dian. Dia
Dia udah tergeletak di lantai, Pak. Saya panik. Langsung saya pindahin dia ke atas kasur. Dan saya sempat pegang-pegang dia. Takut kalau dia cuma pingsan. Jadi mungkin banyak sidik jari saya di sana. Dan setelah yakin kalau dia meninggal, baru saya keluar dan mencari pertolongan. Katanya lagi, kamu pernah tahu sosok laki-laki yang punya tato jangkar di dekat ibu jari tangan kanannya? Tanya Citra tiba-tiba. Tato jangkar? Tanyanya balik dengan alis berkerut. Citra mengangguk. Kalau nggak salah dulu Dian pernah cerita mantan pacarnya yang bernama Haris itu punya tato jangkar di tangannya. Emangnya kenapa ya, Mbak? Tanyanya heran. Kamu kenal secara pribadi nggak sama si Haris ini? Tanya Citra lagi tanpa menjawab pertanyaan Batiar. Saya nggak pernah ketemu secara langsung, Mbak. Dian cuma pernah cerita aja. Mantan pacarnya dulu bernama Haris. Dia putus sama Haris karena sikap Haris yang berubah kasar sejak kematian ibunya. Dia jadi anak berandalan, Mbak. Jadi preman di kampungnya. Kalau nggak salah di kampung Banjara namanya. Coba cek aja, Mbak. Karena kata Dian di sana tidak ada orang yang tidak kenal sama Haris karena dia penguasa atau preman di sana. Jelasnya lagi, setelah banyak berbicara dengan Batiar di depan kantor polisi, Abi yang diam-diam mendengar semua pembicaraan itu tadi menjadi penasaran. Memangnya kenapa sih, Sid? Kamu kok tertarik deh sama kasus ini? Tanyanya. Gak apa-apa sih, Bi. Aku hanya yakin kalau Batiar itu bukan pelakunya. Kata Citra tidak mau berterus terang. Lalu selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Tanya Abi lagi. Aku akan pergi ke kampung Banjaran untuk mencari orang yang bernama Haris. Kata Citra lagi. Kamu gila. Yang pertama kamu wanita. Yang kedua, kamu itu artis terkenal. Kamu tahu kan, kampung Banjaran adalah kampung padat penduduk. Sebagai artis terkenal bisa heboh nanti seluruh kampung lihat kedatanganmu. Kata Abi lagi. Citra tertegun memandangi wajah Abi. Baru kali ini dia melihat kekhawatiran di wajah Abi. Dan baru kali ini juga dia bisa berbicara banyak dengannya yang tidak berhubungan dengan film. Terus aku harus gimana dong? Tanya Citra kemudian. Aku bantu. Kebetulan aku punya banyak kenalan. Aku bisa suruh teman-temanku untuk mencari keberadaan si Haris ini dengan syarat kamu harus ceritain kenapa kamu tertarik dengan kasus ini. Jawab Abi. Citra menggigit bibirnya seolah-olah sedang menimbang-nimbang. Oke, kemari sebentar, katanya, lalu menarik tangan Abi menjauh dari Paleo dan Bima. Apa kamu termasuk orang yang bisa dipercaya? Dan kamu juga harus berjanji mau mendengarkan aku dan tidak menganggap aku gila. Pinta Citra sebelum bercerita. Abi hanya mengangguk. Citra lalu mulai menceritakan kepada Abi tentang penampakan-penampakan yang bisa dilihatnya saat ia bersentuhan tangan dengan orang lain sejak ia mengalami ledakan waktu itu. Dan penampakan itu menjadi kenyataan, termasuk penampakan saat dia dicekik oleh seseorang yang bertato jangkar, dan juga saat Bima terjatuh di depan pintu lift. Reaksi Abi hanya diam setelah mendengar semua cerita Citra. Dia memandang Citra dengan tatapan yang sulit diartikan. Tuh kan, kamu pasti gak percaya deh dan menganggap aku udah gila, keluh Citra. Oke, coba sini, aku pegang tangan kamu agar aku tahu apa yang akan terjadi padamu. Kata Citra lagi sambil meraih tangan Abi. Digenggamnya tangan Abi erat-erat. Namun Citra tidak mendapatkan bayangan apapun. Lalu dilepaskannya lagi tangan Abi. Kok gak muncul gambaran apa-apa ya? Tanyanya heran. Mungkin memang tidak akan terjadi apa-apa denganku. Atau memang kamu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi denganku, kata Abi. Jadi kamu gak percaya sama aku? Tanya Citra lagi. Justru aku percaya sama kamu. Makanya sekarang aku minta sama kamu untuk memejamkan mata lagi dan mengingat-ingat kejadian yang pernah kamu lihat dalam bayanganmu itu sekali lagi. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa kita jadikan alat bukti bahwa Haris adalah pelakunya. Karena jelas visionmu tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, kata Abi. Citra lalu memejamkan matanya dan mencoba-coba mengingat apa yang sudah dilihatnya dalam visionnya. Ada, teriaknya tiba-tiba. Saat dicekik, Dian mencakar lengan kiri Haris sangat dalam dan panjang sampai berdarah. Kalau memang Haris pelakunya, pasti di tangan kirinya ada bekas cakaran, kata Citra. Bagus, sekarang kamu aku antar pulang. Istirahat dulu, serahkan semua urusan ini padaku, kata Abi.
2 hari setelah itu, Citra mendapatkan kabar dari Abi kalau Haris tertangkap di kota Medan. Dia berusaha kabur setelah membunuh Dian, dan itu membuat pihak kepolisian semakin mencurigainya. Apalagi setelah dilakukan uji forensik ulang, ditemukan juga sidik jari Haris di beberapa tempat di dalam kamar kos Dian, dan itu jelas bisa menjeratnya. Dan akhirnya Batiar pun dibebaskan dari semua tuduhan. Menurut Abi, ternyata selama berpacaran, Dian dan Haris ini memiliki tabungan bersama untuk rencana pernikahan mereka nanti. Akan tetapi, setelah putus, Haris meminta agar uang itu diserahkan semua kepadanya. Tentu saja Dian menolak. Dia pun berpindah-pindah kos-kosan dan juga memblokir semua kontak Haris. Sampai suatu hari, secara tidak sengaja, Haris berhasil menemukan tempat kerja Dian yang baru. Setelah pulang kerja, dia terus membuntutinya agar tahu di mana Dian tinggal. Begitu masuk ke dalam kamar kos, Haris pun mengetuk pintu kamar Dian. Dian yang tidak menaruh curiga langsung membuka pintunya, dan Haris menerobos masuk. Dia memaksa Dian agar menyerahkan semua tabungan mereka, tapi Dian menolak. Bahkan menurut pengakuan Haris, Dian yang lebih dulu menamparnya sehingga menyebabkan Haris emosi lalu mencekik lehernya hingga tewas. Kamu hebat, Cit. Kamu berhasil mengungkap kasus ini. Jadi yang tidak bersalah akhirnya bisa dibebaskan, kata Abi. Tapi kamu pasti nganggap aku gila kan? Karena kan aku nggak bisa ngebuktiin sama kamu kalau aku bisa ngeliat masa depan. Karena saat aku megang tangan kamu, memang aku nggak bisa ngeliat apa-apa, kata Citra. Gak juga, aku percaya sama kamu. Mungkin memang aku yang menutupnya darimu, kata Abi penuh misterius sambil tersenyum kecil. Ternyata betul kata Bima, senyuman Abi manis juga, batin Citra dalam hati. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Bu Wayu Dia. Ini keren banget, asli kisahnya keren banget. Dan jujur ya, saya berharap ini ada series nih, karena setiap tokoh-tokoh di dalam ini memiliki karakter yang kuat ya. Jadi bagaimana Citra sebagai anak orang kaya dan juga sebagai bintang film, dan di sini dia memiliki kemampuan indigo, yang bukan indigo ya, kemampuan untuk meramal masa depan yang didapatkan secara tidak sengaja dari kejadian tragis ledakan bom di saat sedang syuting film. Dan itu Citra ya, Clarissa, sosok cewek tomboy yang memiliki masa lalu yang cukup keras. Dan Bima, seorang cowok yang berbadan besar, berbadan gempal, tapi ternyata lemah gemulai. Aduh. Dan juga ada sosok Abi nih yang keempat nih. Sosok Abi ini masih misteri banget nih. Jadi 4 sosok ini karakternya kuat banget teman-teman. Dan saya berharap akan ada kelanjutan dari kisah ini. Bagaimana dalam kisah barusan seorang Citra yang mengalami kejadian tragis akhirnya bisa melihat masa depan, tapi harus dengan cara memegang tangan orangnya itu. Jadi seperti kayak dia tanpa sengaja menyentuh tangannya Dian, dan disitu langsung kebayang tuh kejadian apa yang nanti terjadi sama Dian. Bahkan si Bima ini juga sama nih, ketika dipegang tangannya jadi kebayang dia akan jatuh ke lift dan semuanya benar. Bahkan dokternya pun sama, dok hati-hati nanti di depan nabrak. Bener dia nabrak meja yang nabrak troli di situ. Jadi ini kemampuan yang cukup misterius juga ya. Jadi tadinya dia orang biasa aja, tiba-tiba bisa mendapatkan kemampuan itu. Dan bagaimana anehnya ketika dia megang Abi itu nggak bisa kebaca tuh. Abi kok aneh ya, yang lain bisa tapi Abi nggak bisa. Menjadi misteri banget. Asli, saya suka nih kisahnya, karakternya kuat-kuat banget. Dan juga menjadi tantangan bagi saya untuk membawakan kisah ini karena ada karakter Bima di sini ya. Aduh, saya jadi dipaksa untuk begitu, tapi ya saya berusaha totalitas dan menjadi tantangan. Saya suka tantangan ya. Terima kasih kepada Bu Wayu Dia atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Bu Wayu Dia ditunggu lagi nih sesi selanjutnya untuk kisah Citra dan kawan-kawan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini dan bebas ya. Boleh dikirimkan dalam bentuk tulisan, boleh dalam rekaman suara, pokoknya bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah kami, ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.